Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Sore Sore. Kak Amanda. Selamat sore, Kak Amanda. Halo juga untuk semua seluruh sahabat sehat dan rekan ASN. Selamat datang di podcast Bapelkes Semarang dengan Amanda di sini. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas makna visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air. Baik, bersama saya di sini sudah ada rekan-rekan Latsar Kemenkes kita, Yosi, Mbak Lisa, Mas Fizar, dan Mbak Syafira, yang siap berbagi inspirasi ya, teman-teman semua. Mbak Siap. dan mbak-mbak yang Siap, sangat Amanda. cantik-cantik dan ganteng ini. Oke, kita mulai untuk visualisasi bangsa. Kita mulai dari dasar dulu. Kita tahu Indonesia itu luas kan ya. Menurut teman-teman semua, selain simbol Garuda seperti yang di belakang saya ini dan peta Indonesia, apa sih yang terbayang di kepala teman-teman saat kita berbicara tentang Indonesia? Mungkin dari Mbak Yosi dulu dipersilakan. Kalau untuk aku sendiri, mungkin kalau membayangkan Indonesia itu yang terbayang adalah kata-kata rumah dan tempat pulang. Bukan cuma indahnya alam seperti Raja Ampat atau megahnya Candi Borobudur, tapi lebih ke rasa aman dan hangat toleransi yang ada di dalamnya. Visualisasi Indonesia itu adalah senyum orang-orangnya yang ramah, meski dalam kondisi sulit. Bahkan ketika terjadi kemalangan pun, saling tolong-menolong satu sama lain. Oke. Tapi kalau menurut Mbak Lisa, jujur ya misalnya, apakah visualisasi Indonesia yang indah-indah saat ini masih relevan buat Gen Z dan generasi muda sekarang? Apa atau perlu cara baru Eh, untuk membuat kampanye cinta tanah air? Dipersilakan, Mbak. Baik Kak Amanda, terima kasih atas waktunya. Kalau jujur ya, menurut saya sendiri tuh kalau terkait pemandangan alam, itu mungkin generasi yang sekarang tuh sudah kenyang banget nih di sosial media kan banyak banget tuh kalau terkait pemandangan alam. Jadi mungkin terkait visualisasi yang relevan ini tuh lebih ke yang memberikan impact, memberikan dampak, dan juga generasi muda tuh lebih butuh seperti Indonesia yang berdaya gitu. Indonesia yang berdaya nih misalnya kayak visualisasi startup lokal yang mendunia, terus atau tenaga medis kita itu yang berhasil menangani krisis, terus itu juga bisa bikin kayak gue bangga nih jadi warga Indonesia gitu. Oke, baik. Bicara soal bangga, kita berlima ini kan asalnya beda-beda daerah nih. Misalnya contoh Mas Fizar, boleh nggak cerita ada ada nggak sih momen ketika kamu merasa terharu atau bangga banget sama daerah asalmu? Kalau dari saya sendiri kan saya berasal dari Sunda ya, Jawa Barat. Eh, saya sendiri itu dulu ketika Hitan itu kan ada Sisingaan namanya itu di daerah Sunda itu. Nah itu sampai sekarang ternyata masih ada Sisingaan juga. Setelah saya cari tahu ternyata maknanya itu sangat bagus ya dari dari leluhur kita itu. Itu udah ada makna dari apa saling gotong royong, berdoa bersama gitu. Ya kita pokoknya paling bangga lah sama budaya kita sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang kita semua kan sedang mengejar karir nih sebagai CPNS Kemenkes. Bahkan ada yang ditempatkan jauh dari kampung halaman. Mungkin Mbak Syafira, menurut kamu apa sih dampaknya kalau kita sampai melupakan budaya daerah asal, kita demi beradaptasi di tempat yang baru, itu gimana? Oke, tentu bahaya sekali ya kalau kita sampai melupakan budaya dari daerah asal kita sendiri. Karena kan budaya daerah itu identitas diri kita sendiri ya, Kak. Contohnya misal saya kan berasal dari Banten. Kemudian saat ini saya bekerja mengejar karir sebagai CPNS di Jakarta. Mungkin memang secara jarak tidak terlalu jauh, tapi kita semua tahu kalau Jakarta sebagai ibu kota Indonesia ini
banyak juga anak bangsa yang merantau dari daerah lain ke Jakarta, sehingga sedikit banyaknya pasti membuat kita tuh sebagai perantau akan terpengaruh. Nah, melupakan budaya asal itu kalau diibaratkan itu udah kayak pohon yang kehilangan akarnya. Jadi dia tidak apa ya tidak kokoh gitu dan gampang goyah. Tentu di era saat ini kita boleh sekali ya menjadi modern, beradaptasi dengan teknologi dan budaya-budaya dari daerah lain maupun dari luar negeri. Namun perlu diingat juga sekali lagi bahwa budaya asal itu adalah jati diri. Jika jati diri kita hilang itu kita adalah seorang manusia yang tanpa karakter dan itu berlawanan dengan kita ya sebagai ASN yang harus memiliki kekuatan berkarakter untuk melayani masyarakat. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Kak Manda. Oke, menarik. Jadi, ya begitulah ya kalau misalnya tentang cinta tanah air gitu ya. Dan juga tidak melupakan tentang apa itu eh, kebiasaan daerah itu kita yang di tempat asal kita gitu ya. Selanjutnya mungkin tentang cinta tanah air di kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya berpikir mungkin cinta tanah air itu nggak harus melulu soal angkat senjata, betul gitu kan teman-teman? Kepada mungkin pada Mbak Yosi, ada nggak sih momen sederhana dalam keseharian kamu yang sebenarnya itu adalah wujud cinta tanah air? Momen sederhananya mungkin memilih memakai produk-produk lokal. Bukan hanya dari pakaian ataupun merek-merek yang kita pakai sehari-hari, tapi juga misalnya makan, makan di pinggir jalan atau di rumah makan Padang di dekat rumah, walaupun nggak setiap hari karena nggak sehat juga. Terus, atau yang paling penting di era globalisasi atau era modern AI saat ini mungkin mematikan hoax atau memberikan informasi-informasi yang benar, yang hoax itu kita benarkan, bukan kita benarkan maksudnya, yang hoax Oke. kita, Cari tahu iya, kepastiannya. maksudnya dicari tahu kepastiannya, kebenarannya, ya. Jadi bagaimana menjaga kedamaian dari berita bohong-bohong itu. Mungkin itu aksi bela negara yang nyata nyata sekali untuk kita saat ini. Oke, ya betul sekali. Kepada teman-teman Gen Z nih, lebih khususnya saya mau tanya misalnya, menurut kalian, menurut teman-teman semua, gimana sih cara Gen Z dalam mengekspresikan cinta tanah air dengan cara mereka sendiri? Mungkin kepada Mas Piza, dipersilakan. Ya, mungkin Gen Z itu sangat ekspresif ya. Cara kita adalah lewat kreativitas, terus bikin konten edukasi kesehatan yang menarik gitu. Terus lagi banyak pakai batik, tapi stylingnya yang lebih modern. Terus sesimpel menjaga kebersihan lingkungan pas lagi healing gitu. Itu gaya cinta tanah air versi kita. Oke. Baik, selanjutnya terakhir nih, last but not least ya, about campaign, soal kampanye. Kita tahu media sosial itu kunci, tapi gimana sih cara berkampanye yang positif, tapi nggak berkesan menggurui? Mungkin kepada Mbak Syafira dan Mbak Lisa, gimana pendapat teman-teman? Oke, kalau dari aku sendiri sih kunci untuk berkampanye secara positif itu ada di storytelling ya. eh, Dalam berkampanye kan kita memang perlu nih sebuah highlight ataupun slogan. Let's say kayak cintailah produk Indonesia. Tapi sebenarnya slogan seperti itu pun eh, tidak cukup gitu karena itu tidak akan kena ke audiens. Kayaknya hanya sekedar kata-kata saja. Tapi juga kita harus ceritakan perjuangan di baliknya gitu untuk produk Indonesia. Misal, bagaimana sih cara membuat produk Indonesia ini menjadi berkualitas, menggunakan bahan baku yang juga asalnya dari tanah air, dibuat oleh anak bangsa, dan juga menyesuaikan dengan selera pasar dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita sentuh sisi kemanusiaannya untuk audiens gitu. Karena kalau kita sudah bisa menyasar ke arah sana dan membuat audiens ini kena gitu. Rasa bangga dari audiens itu sendiri tuh akan muncul sendiri tanpa perlu kita apa ya gembar-gembor lagi gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Nah,
iya, kakak izin masuk ya. Kalau menurut Lisa tuh betul banget yang disampaikan sama Mbak Syafira tadi. Kita tuh sebagai generasi muda tuh ini apa namanya harus ambil peran banget. Kita menjadi konten kreator juga. Terus kita juga harus menunjukkan bahwa Indonesia tuh keren gitu. Indonesia tuh keren banget. Terus habis itu berprestasi. Terus punya banyak hal yang memang kita bisa banggakan gitu. Nah, dari situ dengan apa ya, dengan itu visi Indonesia Maju 2045 itu tuh bukan cuma mimpi aja. Jadi mulai dari sekarang rencana yang sedang kita bangun bareng-bareng tuh bisa nantinya kita realisasikan bersama melalui peran kita masing-masing gitu. Itu Kak Angga, kalau dari Lisa. Oke, luar biasa. Diskusi yang sangat padat dan bergizi ya teman-teman ya. Kesimpulannya, visualisasi bangsa itu ada di tangan kita. Keberagaman adalah kekuatan kita dan aksi kecil sehari-hari itu adalah bukti cinta kita terhadap tanah air. Wah, terima kasih kepada Mbak Yosi, Mbak Lisa, Mas Bizar, dan Mbak Syafira, teman-teman Latsar Kemenkes di Papelkes Semarang. Mari kita terus berkarya. Saya Amanda, pamit undur diri. Salam sehat dan bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Wanda warahmatullahi wabarakatuh. atas diskusi yang seru Warahmatullahi sekali sore wabarakatuh. ini.